感谢，不住祷告，盼望在于你。我要全心赞美，跳舞颂扬你名，在你殿中一直胜过在世上千里。我要全心赞美，赞美还要赞美不尽，一人同力欢呼声永不息。全心赞美，进入你的园，全心颂赞，献上为祭，是最纯的果子。在你里面一无挂虑，喜乐满溢，常常感谢，不住祷告，盼望在于你。我要全心赞美，跳舞颂扬你名，你殿中一直胜过在世上千里。我要全心赞美，赞美还要赞美不尽，一人同力欢呼声永不息。全心赞美，我要全心赞美，跳舞颂扬你名，在你殿中一日胜过在世上千日。我要全心赞美，赞美还要赞美不尽，一人同力欢呼声永不息。哦，主感谢你创造这土地，以永恒话语赐下无限生命，用恩典的馨香气息祝福这地，让我们全心跟随你带领。哦，主感谢你创造这土地，以慈爱浇灌，以喜乐耕耘，无数的白昼黑夜孕育这地，顺服的人情，感恩的心情，现在都只愿以基督的心为心。
地，痛苦疾病要过去，神迹在运行。主求你充满我们，来转化这地，黑暗全是要离去。主求你充满我们，来医治这里，全地看见你荣耀，你复兴降临。主求你充满我们，来转化这地，全地尊荣你生命，为你而站立。全地尊荣你生命，为你而站立。你只一次把自己献上，忍受了十字架的苦难，就永永远远除去我的罪。现在因蒙主你的恩典，因你完全荣耀的赦免，在你面前我得成为义。主耶稣，我因你的宝血得以坦然进入至圣所，在你面前屈膝敬拜，至高赞美全归你，至高荣耀属于你。你是万王之王，万主之主，谁能与你比？我要高声赞美你，举手敬仰称颂你，在你跟前献上感恩敬拜你。你只一次把自己献上，忍受了十字架的苦难，就永永远远除去我的罪。现在因蒙主你的恩典，因你完全荣耀的赦免，在你面
耶和华也怎样怜惜敬畏他的人，因为他知道我们的本体，赦免我们不过色尘土。 Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌《兴起为耶稣》。 Jemaat yang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Hai Bangkit bagi Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu, buat nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami di pagi yang indah ini. Hanya karena penyertaan-Mu, yang baru mengumpulkan kami untuk bersama-sama bersekutu, baik secara online maupun di dalam rumah ibadah kami ini. Bapa, persiapkan hati kami, pribadi, ajar kami untuk layak datang ke hadapan mengajarkan pujian dan hormat kami. Pakai kami Bapa menjadi saluran berkat untuk orang sekitar kami. Kami serahkan ibadah ini ya Bapa dari awal ke tengah hingga akhirnya. Kiranya firman yang akan disampaikan hamba-Mu nanti boleh kami mengerti dan menjadi pedoman kami dalam jalan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认真祷告。首先，我们来唱第二首诗歌，主你真好。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, mari kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Ni
亲爱的弟兄姐妹们，没有人去祷告之前，我们来读一段经文，在约翰一书1章第9节. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita berdoa mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, marilah kita membaca satu berikut firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 我们一起来念。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 我们一起来同心祷告。这位天父上帝，我们再次来到主面前，谢谢你的看顾保守带领，谢谢你的慈爱怜悯，也谢谢你再次给我们机会能够来到你面前来敬拜你。主啊，虽然在这个疫情的当中，我们有一些只能在家里进行，我们求主继续看顾保守带领我们。主啊，现在我们要承认我们这个罪人，我们常常在我们的生命当中做了不该做的事情，得罪主，得罪别人。主啊，我们求主在这求求你的宝血，求求你极限的爱，求主在这洗净我们一切的过犯。求主在这赦免我们的罪恶，求主更新我们，求主赦免我们，饶恕我们，塑造我们的生命，让我们的生命越来越像耶稣基督的生命。主啊，谢谢你，相信你会照你的旨意，照你的时间里，照你的旨意慈爱怜悯来洗净我们一切的过犯。主啊，谢谢你，我们将我们每一个人完全交在主的手中。求你自己来掌权，带领我们的生命，让我们的生命仍然走在你的正道上。谢谢主垂听我们的祷告，将一切荣耀都归给主。如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，且是父的，直到永远。阿们。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰使徒信经。Cuma dipersilakan tetap berdiri, mari kita ucapkan pengakuan iman kita. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因这灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢米拉波所下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在天父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人者人。我信圣灵，我信圣而光的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来起因经文。 Mari kita berespon sebagai 为的救为神的儿子，今这时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人数出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，神就差他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿爸父。可见从此以后，你不是母父，乃是儿子了。既是儿子，就靠着神为后嗣。 diselamatkan menjadi anak-anak. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam
yang berseru, "Ya Bapa, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah waris yang diwaris oleh Allah. 荣耀颂。 Gloria Patria. Saat ini kami persilakan guru TK kami 11 untuk mempersembahkan sebuah pujian. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami puji dan kami sembah, kami sungguh bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh kami terima ya Bapak. 1 minggu penuh Tuhan memberkati setiap aktivitas, bahkan pekerjaan, bahkan usaha yang kami lakukan. Dan pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak,
kuasai setiap hati dan pemikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu juga yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan tolong setiap yang hamba-Mu sampaikan hanya berasal daripada Engkau saja. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, atau bisa juga buah jatuh jauh dari pohonnya, karena kita akan melihat dan belajar apakah perumpamaan ini akan selalu berlaku demikian, terutama dalam penurunan sifat, karakter, kebiasaan dan sebagainya. Kita akan membahas dari sudut pandang firman Tuhan apa yang dikatakan mengenai istilah pohon dan buah. Pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya merupakan pepatah yang sangat umum dan dipercayai oleh banyak orang. Arti dari pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya sebenarnya secara umum adalah tingkah laku seseorang anak tidak jauh berbeda dengan bapaknya atau ibunya. Tapi bagaimana kita menanggapi hal itu? Apakah kita setuju sepenuhnya dengan arti pepatah tersebut? Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pepatah ini telah diterima oleh banyak orang. Memang benar, tingkah laku anak itu sangat dipengaruhi oleh orang tua, dan orang tua sangat berperan penting dalam mendidik anaknya. Untuk menanggapi atau menilai pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kita tidak dapat melihatnya dari satu sudut pandang, melainkan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang anak dan juga dari sudut pandang orang tua. Jadi bagaimana dampak yang akan dihasilkan dari persepsi anak dan bagaimana pula dampak dari persepsi orang tua? Kita mau bahas dulu persepsi dari anak. Jika pepatah ini dipercaya oleh setiap anak yang kurang bagus tingkah lakunya, maka mereka akan menjadi sosok yang pesimis, yang berarti mereka akan menerima dengan keadaan apa yang mereka alami, dengan keadaan apa adanya, tanpa mau berjuang untuk menjadi orang yang lebih baik dari orang tuanya. Mereka akan berpikir, ya sudahlah, aku tidak apa-apa seperti ini, toh orang tuaku juga demikian. Nah, kalau dari persepsi orang tua, jika pepatah ini dipercaya oleh setiap semua orang tua, maka akan menjadi sebuah motivasi yang akan mendorong semua orang tua menjadi sosok yang dapat diteladani untuk dapat memberikan contoh yang baik dan berharap anaknya pun menjadi baik pula. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ada sharing kepada orang tua saya. Orang tua saya berharap setiap anaknya baik. Orang tua melakukan kebaikan bukan untuk menjadikan anaknya baik, melainkan memberikan contoh kepadanya bagaimana seharusnya ia berperilaku yang baik. Kalau dalam hal anak kita yang sebagai anak ini, memang benar orang tua sangat berpengaruh besar dalam kehidupan setiap anak. Namun jika orang tua tidak memberikan contoh yang baik kepada kita yang anak ini, maka belajarlah untuk menjadi baik dan benar tanpa mengurangi sedikit pun rasa hormat kita sebagai anak kepada orang tua. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Saya baca kepada kita semua, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang sangat sederhana yang Yesus berikan kepada kita, namun seringkali kita melupakan sehingga berulang kali kita tertipu dan kecewa, terutama pada saat kita mencari orang yang dapat kita percayai. Yesus sedang mengajarkan tentang bagaimana seharusnya kehidupan seseorang murid Yesus, yaitu kehidupan yang berbuah. Buah yang berbicara mengenai apa yang dihasilkan.
ada sebuah kesaksian bagaimana ada rekan-rekan yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan Yesus. Yang dahulu sebelum bertobat, mereka suka berpesta, terikat dengan pergaulan bebas, narkoba, dan tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas. Setelah mereka menerima Tuhan Yesus dan bertobat, mereka sadar bahwa Tuhan telah memberikan berkat dan talenta kepada mereka. Sehingga dalam beberapa bulan terakhir mereka pergi ke tempat-tempat di mana banyak orang yang hidupnya merana, tidak ada yang peduli dengan mereka. Dan di tempat tersebut mereka berbagi kasih dengan cara yang memberikan makanan, memberikan pelatihan-pelatihan ekonomi kreatif, dan mendoakan mereka. Mereka bergerak bersama menghadirkan kasih yang telah mereka terima dari Tuhan Yesus pada orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Mereka membuat gerakan yang disebut dengan I Care. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari ayat ini kita menjumpai bahwa bertumbuh itu untuk diri sendiri, tetapi berbuah itu untuk keuntungan dan kebaikan kita bersama. Buah itu untuk dinikmati oleh pihak orang lain, oleh orang-orang yang di sekitar kita, bukan untuk diri sendiri. Apabila pohon tidak terus tertanam di tanah yang telah ditetapkan, maka pohon tersebut justru bisa mati dan tidak mungkin bertumbuh serta tidak mempunyai kesempatan untuk berbuah. Tinggal dalam Yesus dan tertanam di dalam sebuah gereja lokal adalah sebuah wadah yang sangat baik untuk kita bertumbuh dan berkesempatan berbuah. Mungkin sebuah gereja kelihatan tidak sempurna, tetapi percayalah, di dalamnya banyak vitamin. Bukan vitamin C, tetapi vitamin rohani. Lewatilah semua proses dan tetap bertahan dalam sebuah gereja lokal untuk berakar kuat. Dari buahnya lah pohon itu dikenal. Dari perbuatan kita lah kita dikenal sebagai kita siapa, kita pengikut siapa, kita aliran apa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, ayat dalam Lukas 6 ini merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus yang sering kali kita kenal dengan nama khotbah Tuhan Yesus di bukit, yang juga dicatat oleh Injil Matius 5-7. Dalam khotbah itu Tuhan Yesus memakai ilustrasi tanaman. Yesus adalah seorang pengkhotbah atau guru yang sangat mahir dalam berkhotbah, dalam mengajar. Ketika Yesus mengajar, Yesus sering sekali memakai berbagai ilustrasi untuk memperjelas ajaran atau khotbahnya. Salah satu ilustrasi yang sering digunakan oleh Yesus ialah menggunakan tanaman sebagai ilustrasi khotbahnya. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus memakai ilalang dan gandum sebagai ilustrasi khotbahnya juga, itu adalah tanaman. Bahkan Yesus juga pernah menggunakan biji sesawi. Dia juga memakai bunga bakung sebagai ilustrasi khotbahnya. Masih banyak lagi ilustrasi tanaman yang pernah disampaikan oleh Yesus. Hari ini kita akan bahas Yesus memakai pohon yang menghasilkan buah sebagai ilustrasi khotbahnya. Yesus berkata, dari pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dari pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tuhan Yesus menyatakan bahwa dari buahnya lah kita mengenali pohonnya. Di halaman gereja kita saya ada lihat sebuah pohon, yaitu pohon sirsak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat pohon itu belum berbuah, contoh kayak seperti pohon sirsak, mungkin kita akan bertanya-tanya, ini pohon apa ya? Atau kita sampai lama dulu berpikir, ini pohon apa ya? Karena kita belum lihat buahnya. Tetapi ketika kita sudah melihat buahnya, kita pasti cepat menebak pohon tersebut. Oh, ternyata itu pohon sirsak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, manakah lebih mudah mengenali jenis buah dari pohonnya atau dari buahnya langsung? Tentu saja kita menjawab dari buahnya. Ketika kita melewati sebuah pohon, kita tidak bisa mengenali pohon apakah itu. Tetapi ketika pohon itu sedang berbuah, pada umumnya kita langsung dapat mengenali pohon buah tersebut. Tuhan Yesus, Sang Guru Agung, memperlihatkan keterampilan mengajar, menggunakan kebenaran umum untuk menjelaskan sesuatu kebenaran rohani.
lamanya orang menjadi pengikut Kristus, menjadi Kristen, atau berapa lama orang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, tidak menjamin 100% hidupnya berbuah bagi Tuhan. Karena buah berbicara tentang hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, hidup yang berguna atau berdampak bagi orang lain. Buah itulah yang ingin Tuhan lihat dalam kehidupan setiap orang Kristen, setiap orang percaya. Karena apa kata firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 8? Saya baca kepada kita semua. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebaliknya, jika sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan, tetap saja tidak berbuah, maka apa kata firman Tuhan? Kita buka Alkitab kita dari Matius 3 ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dari Matius 3 ayat 8. Mengapa setiap orang percaya harus menghasilkan buah? Karena buah merupakan sesuatu yang alamiah, yang dihasilkan oleh tanaman atau pohon. Adakah kita pernah melihat buah atau tanaman atau pohon yang sudah kering atau mati masih berbuah? Tidak kan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi buah adalah salah satu tanda bahwa di dalam tanaman atau pohon itu ada kehidupan. Selain itu, buah juga sebagai pertanda bahwa tanaman atau pohon mengalami pertumbuhan yang baik. Semakin kita bertumbuh secara rohani, semakin kita mencapai tingkat dari kerohanian tersebut. Kita tahu bahwa tanaman atau pohon tidak akan pernah menghasilkan buah jika ia belum dewasa. Jadi kekristenan yang dewasa rohaninya pasti akan menghasilkan buah. Sayangnya, ada banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan, kerohaniannya masih saja seperti kanak-kanak atau kerdil. Itulah sebabnya hidupnya tidak menghasilkan buah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi bagaimana agar berbuah bagi Tuhan? Kuncinya adalah tinggal di dalam Tuhan, bahkan melekat kepada pokok anggur yang benar. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 15 ayat 5b. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata firman Tuhan. Dari sini juga kita diajarkan supaya kita rela dibersihkan, supaya kita rela dipangkas oleh firman Tuhan setiap hari. Peribahasa yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohon yang kita bahas pada hari ini, maksudnya sifat-sifat anak gak jauh-jauhlah dari orang tuanya. Apakah benar demikian? Kan tergantung tanahnya. Kalau tanahnya miring, pohonnya di sini, buahnya pasti jatuh jauh dari pohonnya. Kadang-kadang peribahasa itu ada benarnya juga. Kita buka Alkitab kita dari Daniel 5 ayat 22. Saya baca kepada kita semua. Tetapi tuanku Beliazar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Nebukadnezar yang pernah sombong dan dihajar Tuhan telah mati dalam pertobatannya. Lalu apa yang terjadi? Tahtanya digantikan oleh anaknya, yaitu Beliazar. Nah, apa yang terjadi terhadap Beliazar ini ternyata tidak belajar dari kesalahan ayahnya. Beliazar adalah raja muda, tahu bahwa ayahnya pernah dihukum oleh Tuhan karena sombong. Maka Tuhan mengambil akal budi ayahnya. Dia harus hidup seperti keledai atau lembu di padang. Setelah dia bertobat dan mengakui kehebatan yang dia miliki berasal dari Tuhan, berhasillah dia bertobat. Maka tahtanya dipulihkan dan Nebukadnezar mati setelah dia bertobat. Tetapi meskipun anaknya tahu kenyataan apa yang sudah dilakukan oleh ayahnya, malah dia masih berlaku lebih sombong dari ayahnya. Dia mengambil perkakas-perkakas bait suci yang untuk ibadah kepada Tuhan dipakai untuk mabuk-mabukan. Maka Tuhan mengirimkan satu punggung tangan untuk mengirimkan sebuah kata-kata yang artinya adalah pemerintahan yang diakhiri pada saat itu. Apa yang terjadi? Akhirnya Beliazar mati dibunuh dan kerajaannya diambil alih oleh Darius, raja dari Media dan Persia. Kita lihat bahwa rupa-rupanya Beliazar ini tidak belajar dari kesalahan para pendahulunya. Apa hikmat yang bisa kita petik dari sini?
Kita harus bisa menjadi generasi yang lebih baik, pribadi yang lebih baik, belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh leluhur kita. Jangan seperti Belazar yang melakukan kesalahan yang lebih parah daripada orang tuanya lakukan. Sehebat-hebatnya manusia atau orang tua pasti mengharapkan bahwa tidak pernah melakukan kesalahan, tidak mau melakukan kesalahan, tapi pasti ada satu atau dua kesalahan dalam hidup kita, dalam hidup orang tua yang kita lakukan. Orang tua selalu berharap terhadap anaknya supaya lebih baik daripada dirinya sendiri. Ketika kita memandang orang tua kita dan kita lihat mereka adalah orang tua yang baik, tapi pasti ada satu dua kesalahan yang pernah kita lihat dari orang tua kita buat. Dari sini kita belajar tidak melakukan kesalahan yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita atau nenek moyang kita. Jadilah orang yang baik dengan keputusan yang kita buat. Orang-orang yang memberikan hatinya dibentuk, dibimbing, dipelihara oleh Tuhan akan berbeda dengan orang yang memelihara hatinya sendiri. Membiarkan hatinya dibentuk, dibimbing dan dipelihara oleh Tuhan berarti mau melakukan semua kehendak Tuhan dalam rangka pembentukan hatinya. Hati yang dibentuk Tuhan adalah hati yang diisi dengan kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, sehingga selalu berbuah kebaikan dalam perkataan, bahkan dalam tindakan kita. Lalu bagaimana sebenarnya kita dapat mengetahui bahwa yang kita hasilkan adalah buah yang baik atau tidak? Kita buka kitab kita dari Galatia 5 ayat 22, bercerminlah dalam firman Tuhan tersebut, yaitu dari buah-buah roh. Apakah kita sudah memiliki kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri? Itulah seharusnya yang menjadi ciri kehidupan orang Kristen, orang percaya. Apabila kita mampu menyatakan buah-buah roh itu dalam hidup kita, bayangkan betapa banyaknya orang yang akan merasakan senang, yang akan merasakan bahagia, dan makin mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Sudahkah hati kita berbuah apa yang baik, yang nampak dalam perkataan kita, yang bisa dinikmati oleh orang lain, bahkan bisa menjadi berkat sehingga nama Tuhan dimuliakan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Berikanlah hatimu untuk dibentuk oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Percayalah, hidup kita akan menampakkan buah-buah yang baik bagi sesama, atau kita bisa mewujudkan kemuliaan Allah melalui kehidupan kita, dan kita bisa menghasilkan buah yang baik. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kami puji dan kami sembah, pada hari ini kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh berbuah di dalam Tuhan. Dari kebenaran firman-Mu juga kami belajar ya Bapa, supaya kami dibentuk, dipelihara, dan dibimbing oleh Tuhan. Kami mau berbuah di dalam Engkau, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami tahu bukan hal yang mudah untuk menjadi berkat, tapi kami tahu kami punya Allah yang besar, yang mampu menolong kami dan meneguhkan kami, supaya kami lebih menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih banyak Bapak, hamba-Mu telah selesai berkata-kata. Biarlah firman-Mu terus berkata-kata dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌，光明智者来回应上帝的话，以便受奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian Children of Light untuk meresponi firman Tuhan pada pagi ini sambil mengumpulkan persembahan. Setiap
我们来一起奉献祷告。 Mari kita doa bersama. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas pernyataan dan berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kami hari demi hari sampai pada saat hari ini. Tuhan, saat ini kami memberikan sedikit persembahan, kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan juga dapat dipakai oleh gereja-Mu untuk dapat memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 我们将结束今早的崇拜，我们来唱最后一首诗歌。愿主耶稣的荣美借我尝鲜。 Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian upacara pemindahan. Doxologi. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱与怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom bagi kita semua pada pagi hari ini yang sudah mengikuti ibadah. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua, dan biarlah kita semakin dekat kepada Tuhan, kita semakin mengasihi Tuhan, dan kita selalu menaati segala perintah yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita semakin baik dan berkenan di hati Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita semakin giat melayani, dan berkat Tuhan semakin berlimpah di dalam kehidupan kita. Sebagai ucapan syukur atas berkat dan anugerah Tuhan yang sudah kita terima selama ini, marilah kita jangan lupa memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, karena kita harus tahu bahwa apa yang kita miliki ini adalah berasal daripada Tuhan. Jika bukan karena Tuhan, jika bukan karena anugerah dan berkat-berkat Tuhan, maka sebenarnya kita ini tidak ada apa-apanya. Jadi dalam pada pagi hari ini, marilah kita ingat untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan. Kita bisa mentransfernya ke BCA 84300455556 atas nama Mariana, atau bagi Bapak Ibu yang biasa menggunakan aplikasi OVO, Bapak Ibu bisa scan di QR yang sudah tersedia. Percayalah, pada saat kita memberikan yang terbaik pada Tuhan, Tuhan akan mengingat kita dan selalu mencurahkan berkat di dalam kehidupan kita. Ibadah saya terbatas, sudah kita mulai. Jadi bagi Bapak Ibu yang sehat, ya, marilah untuk bisa datang ke aula, kita sama-sama beribadah bersama-sama. Hanya berlaku bagi jemaat yang sudah divaksin tentunya dan sehat, ya, tetap memakai masker selama ibadah. Hanya 2 jemaat yang dibenarkan duduk dalam satu bangku, tidak dibenarkan jabat tangan, dan sebelum masuk ke aula wajib cuci tangan terlebih dahulu dan untuk mengecek suhu tubuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita yang bisa, yang sehat, untuk tetap mau datang ke aula beribadah bersama-sama, kecuali memang kurang sehat, baik ibadah di rumah saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya terus menghimbau bagi kita untuk selalu waspada dengan lingkungan kita, terlebih di masa pandemi ini. Walaupun situasi yang sudah membaik, tetapi kita tetap harus mawas diri. Dan dalam hal menerima vaksin, kami menghimbau Bapak Ibu yang belum menerima vaksin untuk segera mendaftarkan diri dan menerima vaksin dengan sebaik-baiknya. Daftarkan diri Bapak Ibu dimanapun bisa, ya. Jadi itu semuanya adalah kebaikan bagi kesehatan tubuh kita. Dan bagi Bapak Ibu yang terpapar COVID, sekali lagi tidak perlu panik dan tidak perlu takut, karena gereja-gereja Tionghoa khususnya di Sumatera Utara sudah membentuk satu kesatuan ataupun tim peduli yang dinamakan Satgas COVID-19 Samaria, di mana bagi jemaat yang terpapar COVID dan butuh bantuan mengenai tempat isoman, rumah sakit, rujukan, mobil ambulan, dokter untuk bisa konsultasi, tabung oksigen, obat-obatan, vitamin, dan bahkan proses kremasi dan pengebumian, Bapak Ibu bisa segera menghubungi saya akan menghubungi mereka, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menolong Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi yang terpapar, sekali lagi jangan takut dan jangan panik. Kami terus menghimbau kepada kita semua untuk mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam jam 7.30 melalui Google Meet, ya. Sementara melalui Google Meet, biarlah melalui persekutuan doa kita semakin dikuatkan, kita semakin dipersatukan, dan melalui doa kita mohon kekuatan daripada Tuhan sehingga kita tetap bisa menjalani kehidupan kita di masa pandemi ini. Bagi keluarga kita yang memiliki anak kecil dari TK sampai SD, mari tetap menghimbau mereka mengikuti kegiatan anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 yang akan dipimpin oleh guru sekolah minggu, dengan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan dan juga ada tantangan hadiah. Biarlah anak-anak kita sejak dini kita bawa ke hadapan Tuhan, diberkati, dibimbing Tuhan hingga dewasanya. Begitu juga dengan anak muda-mudi kita, untuk kita himbau mengikuti persekutuan muda-mudi setiap hari Sabtu malam jam 7.15 yang akan dipimpin oleh Tuhan Tahu Beswa secara onsite di aula. Biarlah anak muda-mudi kita juga tidak berkeliaran, dan mereka dapat berkumpul bersama, belajar firman Tuhan bersama, memuji Tuhan, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga anak muda-mudi kita juga semakin dekat kepada Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, memang situasi pandemi pada saat ini sudah agak membaik, tetapi marilah kita tetap menaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Tetap memakai masker dimanapun kita berada, terlebih di luar rumah, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi dan berprotein, dan di tengah-tengah kesibukan kita, marilah kita berusaha untuk olahraga dan untuk sementara tetap menjaga diri, jangan terlalu sering berada di tempat keramaian. Bagi Bapak Ibu yang sering berbelanja, jangan lupa memakai sarung tangan. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini dan juga warta singkat bagi kita semua. Kita akan bertemu kembali di ibadah onsite dan ibadah online minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati kita.